syaratnya ya, syarat uji ANOVA dan Kruskal-Wallis itu ya. Yang pertama yang dihubungkan kategorik dengan numerik ya. Kemudian yang kedua, kelompok sampel yang dibandingkan lebih dari 2. Jadi lebih dari 2 itu bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Terus kemudian untuk ANOVA itu analisis of varian, itu mensyaratkan distribusi datanya normal. Kalau distribusi datanya tidak normal, menggunakan uji Kruskal-Wallis, gitu ya. Nah, kemudian untuk uji ANOVA, selain distribusi datanya normal, itu juga mensyaratkan variannya homogen. Nanti bisa uji homogenitas varian, walaupun itu robust ya. Sebenarnya tidak terpenuhi, tidak masalah. Yang paling penting adalah distribusi datanya normal. Nah, jadi ANOVA, analisis of varian. Makanya varian itu adalah variasi data. Kita akan melihat variasi data membandingkan antara varian between dengan varian within. Nah, itu ya. Jadi varian between itu variasi data antar kelompok sampel. Misalnya kalau Anda menghubungkan jenis pekerjaan dengan tekanan darah misalnya. Jenis pekerjaannya itu misalnya ada swasta, ada petani, ada PNS gitu ya. Nah, kemudian tekanan darah variasinya bagaimana antara yang swasta dengan petani misalnya, antara swasta dengan PNS. Nah, itu varian between. Nah, kalau varian within itu variasi data di dalam kelompok itu sendiri. Misalnya variasi tekanan darah di dalam kelompok petani bagaimana, variasi data tekanan darah di kelompok PNS seperti apa. Nah, itu varian within. Nah, kemudian uji ANOVA yang kita pelajari hari ini adalah yang one way ANOVA ya. Itu masuk di analisis bivariat. Kalau yang lebih kompleks lagi two way ANOVA ya. Itu di multi level analisis ya. Anda nggak dapat lah. Nanti biasanya kalau Anda kuliah S2 dapat two way ANOVA ya. Nah, jadi one way ANOVA itu melihat, misalnya contohnya tadi melihat tekanan darah dari jenis pekerjaan, itu one way ANOVA. Nah, kalau two way ANOVA misalnya melihat tekanan darah tidak hanya dari tidak hanya dari pekerjaan, tapi dari sosial ekonomi, dari pendidikan. Nah, itu two way ANOVA itu ya. Nah, yang kita pelajari one way. Nah, itu ya, itu syaratnya. Yang paling penting adalah tahu syaratnya. Saya contohkan aja langsung, misalnya menghubungkan di sini contohnya ya, riwayat prematur dengan tekanan darah sistol. Nah, yang kita pakai sistol 2. Nah, riwayat prematur itu kategori, sistol 2 itu numerik. Nah, sekarang kita lihat riwayat prematur ini ada berapa kelompok sampel. Kita cek di sini ternyata ada 4 kelompok sampel ya. Tidak pernah 1 kali, 2 kali, dan lebih dari 2 kali. Nah, ini kodenya 0 sampai 3. Berarti ada 4 kelompok sampel ya, lebih dari 2. Nah, maka kita akan menggunakan uji ANOVA atau Kruskal-Wallis. Kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas data, analyze, deskriptif gitu ya, seperti biasa explore. Kemudian tekanan darah 2. Ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini ya. Nah, ini nilai splenasnya 0,219 dibagi standar errornya 0,181. Nah, ini kalau dibagi kurang dari 2, maka distribusi datanya normal, sehingga kita bisa menggunakan uji ANOVA. Kita lakukan uji ANOVA, analyze, number mean, ya. Ini one way ANOVA ya, kita pakai. Nah, kemudian pindahkan sistol ke dependent list, kemudian riwayat prematur ke faktor. Nah, kemudian di option, ya, option ini pertama deskriptif untuk mengeluarkan rata-rata masing-masing kelompok. Kemudian ini uji homogenity-nya, homogenitas variannya, mungkin apa enggak. Continue, ya. Kemudian posok. Nah, ini untuk menelusuri kalau terjadi perbedaan. Yang berbeda itu antara kelompok mana? Ya, kita pilih Bonferroni ya. Oke. Kalau sudah continue. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini kelompok sampelnya ada 4. Ini N-nya masing-masing kelompok tidak harus sama ya. Berbeda nggak apa-apa. Walaupun kalau dari penelitian eksperimen juga dibuat sama.
Ya, tapi prinsip statistik tidak harus sama jumlahnya, karena yang dibandingkan bukan jumlahnya, tapi rata-ratanya. Kemudian min itu rata-rata, standar deviasi. Kemudian p-value. P-value-nya mana? Nah, sebelum kita lihat p-value, kita lihat hasil homogenitas variannya, ya ini 0,122. Nah, ini berarti lebih besar dari alfa. Maka variannya homogen, ya. Berarti memenuhi syarat juga, ya. Nah, kemudian kita lihat p-value-nya 0,032 hasil uji ANOVA-nya. 0,032 berarti kurang dari alfa, maka kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara riwayat pendarahan dengan riwayat prematur dengan tekanan darah ANOVA. Ya, ada hubungan atau ada perbedaan yang signifikan. Nah, karena ada perbedaan signifikan, kita bisa menelusuri menggunakan uji posok. Ya. Yang berbeda itu antar kelompok mana? Nah, misalnya ya, antara tidak pernah dengan satu kali tidak berbeda signifikan rata-rata tekanan darah. Ternyata yang kita lihat yang kurang dari 0,05 itu hanya satu. Antara tidak pernah dengan dua kali, yaitu 0,042. Nah, ke bawah, kalau ini hanya membalik ya, dua kali dengan tidak pernah, sama aja dengan tidak pernah dengan dua kali. Jadi sebenarnya setelah ditelusuri, yang berbeda signifikan itu hanya satu, yaitu antara tidak pernah dengan yang dua kali. Ya, itu. Nanti penyajiannya ada di buku ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah menghubungkan contohnya riwayat prematur dengan berat badan pada PPI-2 ya. Nah, kita lihat analyze PPI-2, kita uji normalitas data. Oke, kita reset dulu PPI-2. Nah, ini hasilnya. Kita lihat. Nah, ini ya. 0,534 dibanding 0,181. Ini lebih dari 2. Maka distribusi datanya tidak normal. Sehingga kita menggunakan uji Kruskal-Wallis ya. Analyze, confirming, agency select, independent sample. Tindakan yang ke atas itu ada Ibu, yang di grouping variabel adalah riwayat prematur. Jangan lupa masukkan kodenya 0 sampai 3. Continue. Oke. Ini hasilnya ya, p-value-nya 0,198. Berarti ini lebih besar dari alfa. Ya, berarti tidak ada perbedaan berat badan antara keempat kelompok sampel tersebut. Artinya riwayat prematur tidak berhubungan dengan berat badan. Nah, penyajiannya juga ada di buku. Nah, itu materinya. Silakan ada pertanyaan nih. Apakah sudah jelas? Ya, kalau sudah, baik tinggal latihan sisa waktunya. Untuk latihan, Anda pakai data satu kelas. Ya, hubungkan mana dengan mana yang kira-kira bisa pakai ujian ANOVA. Ya, itu latihannya. Silakan, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, kalau nggak ada berarti sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.